Apakah orang ketika meninggal dia saling mengenal di dalam sorga? Sebelumnya saya pernah kan tanya ke seseorang yang seorang pendeta juga, katanya kalau kita meninggal itu, kalau kita udah masuk surga kita tidak saling kenal ya, maksudnya tidak saling kenal seperti yang kita di dalam bumi ini gitu ya. Nanti mungkin Pastor bisa sempurnakan ya. Mungkin itu saja sih yang mau saya tanya. Oke. Apakah orang ketika meninggal dia saling mengenal di dalam sorga? Setelah dia meninggal, dia pasti saling mengenal. Kalau kita lihat di dalam kisah orang kaya dan Lazarus dalam Lukas, ketika orang kaya itu mati, Lazarus juga mati. Ketika orang kaya itu mati dan dia tersisa di alam maut, dia ngomong apa sama Bapak Abraham? Ya Bapak Abraham, masih ada 5 saudaraku yang ada di bumi. Suruhlah Lazarus agar pergi kepada mereka untuk mengingatkan mereka. Artinya, meskipun orang kaya ini tersisa di alam maut, dia masih mengingat saudaranya yang masih ada di bumi. Bahkan dia bisa kenal dengan Abraham, walaupun ia tidak pernah bertemu dengan Abraham. Jadi apakah kita saling kenal di bumi? Kita di sorga, kita pasti saling kenal. Dan di dalam saling kenal itulah, dan di dalam ingatan itulah Tuhan akan menghakimi kita. Kalau kita lupa ingatan, Tuhan menghakimi kita bagaimana? Misalnya Tuhan bilang begini, Elia, kamu pernah mencuri, kamu akan dihakimi. Nah, kalau saya lupa ingatan, saya akan bilang sama Tuhan, Tuhan saya nggak pernah mencuri. Apakah begitu? Kan enggak. Gitu. Jadi kita bukan hilang ingatan, kita tetap mengingat semuanya, tetapi satu hal yang tidak ada di dalam surga yaitu dosa. Jadi iri hati, sakit penyakit, kematian, penderitaan, duka cita, itu nggak ada lagi Pak di sana. Karena yang menyebabkan semuanya itu adalah dosa. Itu ya. Pastor mau tambah, Pastor silakan Pastor. Shalom Kak Oleum. Jadi benar saling mengenal, tetapi di dalam surga 1 Tesalonika 4 ayat 14 mengatakan semua orang yang percaya pada Tuhan Yesus dikumpulkan bersama Kristus. Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada lagi hukuman bagi orang-orang percaya. Wahyu 22 ayat 12 mengatakan aku memberi upahku, berarti bukan hukuman tetapi upah. Nah, karena itu, karena yang diberi adalah upah, hal yang bagus, maka tidak ada lagi kasih yang disparitas. Jadi kita saling mengenal, itu misalnya kalau yang suami yang wafat duluan, lalu suatu hari istrinya, dia akan mengenal. Lalu itu mungkin pamannya, dia mengenal, tetapi tidak ada kasih yang pincang. Kasih yang pincang itu begini, karena kamu paman saya, ayo kita bikin satu geng yuk. Karena kita satu suku, ayo kita bikin satu geng yuk di surga. Kalau kasih di dunia itu masih ada pincang, masih ada disparitas. Kita tentu lebih mengasihi paman kita dibanding orang lain, mengasihi anak kita atau pasangan kita masing-masing dibanding orang lain. Tapi kasih di surga itu adalah sempurna. Karena itulah dikatakan, aku memberikan upahku. Jadi kita tumbuh dalam apa? Dalam kesempurnaan itu. Jadi saling mengenal, tapi tidak ada kasih yang pincang. Karena itu Efesus 4 ayat 13 mengatakan kita akan menjadi dewasa, bertumbuh dalam kepenuhan. Itu berbicara tentang kegenapan itu, kesempurnaan kasih itu, kepenuhan Kristus. Demikian Kak Oleum. Ya, sempurna ya, gitu ya Kak Oleum ya. Oke, makasih Pastor dan Kak Elia. Iya, sama-sama, Tuhan berkati ya. Ya gitu ya teman-teman, jadi nggak ada apa itu hilang ingatan. Masa saya nanti lupa sama Pastor Cipto, masa saya lupa sama bunda saya nanti, masa saya lupa nanti sama bau saya, masa saya lupa sama Upung sama papa saya, nggak mungkin lah ya. Ada aja, nggak mungkin Pak kita lupa ya, kita pasti saling mengingat. Masa saya lupa tante saya, masa saya lupa, aduh nggak mungkin. Kita tetap ingat. Silakan Indra. Kalau
Iya, Pak. Kristen atau Islam, Pak, Mak? Oke, silakan. Kayaknya nggak ada suara Bapak di bawah ya? Apa betul nggak ada suara Anda? Coba mute dulu Pak, nanti buka lagi coba. Udah? Halo? Nggak ada, Udah. tapi di atas ada loh. Oke, silakan, lanjutkan aja. Ya enggak, saya mau nanya. Pertama itu apa namanya? Kenapa Allah memilih Abraham sebagai bapak orang percaya? Karena menurut saya mungkin saya salah juga ya. Menurut saya sih Nuh itu jauh lebih baik sih kalau menurut saya gitu ya. Dari hidupnya, cara hidupnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah mengenai sorga. Saya tanya beberapa kawan saya yang denominasi berbeda itu apa namanya? Mereka mengartikan sorga itu yang berbeda-beda gitu. Nah, terus yang ketiga, manusia sesudah mati apakah langsung dihakimi atau di Firdaus dulu apa gimana ya? Itu yang ketiga. Terus yang terakhir ini adalah mengenai Armageddon. Itu maksudnya apa ya? Itu aja sih. Makasih. Tuhan berkati. Ya. Oke, mungkin yang pertama ya, mengenai kenapa Allah memilih Abraham bukan Nuh. Tuhan itu memilih Nuh juga karena Abraham itu anaknya Nuh dari Sem dari Eber, Pak. Makanya disebut orang Ibrani. Jadi Nuh itu dipilih nggak? Dipilih. Bahkan Nuh itu adalah Nuh itu adalah orang baru, manusia baru yang melahirkan kelahiran bagi penduduk seluruh dunia ini. Keturunan Sem yang memperanakan orang Asia, keturunan Ham yang memperanakan orang Afrika dan Misraim, dan keturunan Ham itu yang memperanakan orang Eropa. Jadi Sorry, sebagai bapak orang percaya gitu loh. Iya betul. Jadi kenapa dia memilih Abraham? Karena Abraham itu taat. Kenapa tidak pada zaman Nuh? Ya karena selain rencana Allah yang memang dia pilih, kalau kita mendalami makna teologinya, kenapa bukan Nuh, kenapa Abraham? Karena di zaman Nuh fokusnya belum ke sana. Fokusnya itu masih kepada genealogi bangsa-bangsa. Belum kepada janji yang diikat. Meskipun sudah dijanjikan sejak zaman Adam. Tapi kenapa Abraham? Karena mulai dari Abraham lah kekhususan bangsa dari Eber itu mulai ditunjukkan oleh Allah. Karena imannya, dia taat, dia pilih dan dia tahu responnya bagaimana. Karena di zaman Nuh itu belum ada. Karena fokusnya Allah di zaman Nuh itu untuk genealogi. Oke. Ya. Kemudian yang kedua tadi itu tentang pengertian sorga. Jadi pengertian sorga. Oke. Pengertian sorga yang berbeda itu tidak masalah, tapi pengertian sorga yang bertentangan itu yang bermasalah. Ada yang memaknai sorga itu sebagai keadaan, ada yang memaknai itu sebagai tempat. Itu pun nggak masalah. Apakah sorga itu keadaan? Betul. Apakah sorga itu tempat? Betul. Karena Tuhan berkata di rumah Bapakku banyak tempat yang mau kusediakan. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Sorga itu bagaimana? Sorga itu tempat yang memang dimensinya Allah. Kita nggak mau tinggal di sorga, tapi kita akan merasakan hadirat sorga. Kita itu tidak pernah dicipta untuk tinggal di sorga, Pak. Kita itu dicipta di bumi ini. Kejadian 1 ayat 28. Dengan keadaan yang sorga, yaitu tanpa dosa. Jadi nanti kita akan dikembalikan ke langit bumi baru seperti tujuan yang semula itu. Sorga itu tempatnya Allah, bukan tempatnya kita. Kita nggak dicipta di bumi untuk dipindah ke sana, enggak. Kita dicipta di bumi untuk tetap di bumi, tetapi dengan keadaan yang berbeda. Yang pertama yang sekarang ini keadaan berdosa,
nanti yaitu keadaan yang tidak berdosa. Itulah sorga, Yerusalem baru yang turun itu. Iya. Ya. Nah, yang ketiga itu gimana? Apakah manusia sesudah mati langsung dihakimi atau di Firdaus dulu atau gimana ya? Oke. Sama Armageddon yang keempat ya. Nah, itu Ya. Pastor. Silakan Pastor. Ya, Kak Indra, Shalom Tuhan Yesus, saya Kak Indra. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 14 mengatakan mereka, yaitu kita yang percaya pada Tuhan Yesus, dikumpulkan bersama Kristus. Jadi kita akan masuk di Firdaus dulu, tidak langsung dihakimi. Pada saat kedatangan kedua, nanti Tuhan Yesus akan melakukan penghakiman. Tetapi bagi kita orang-orang percaya, Roma 8 ayat 1 berlaku, tidak ada lagi hukuman bagi kita. Jadi kita waktu dihakimi bukan untuk sebagai perbuatan amal pahala, puasa 1 bulan, bisa mencicil hukuman dosa, itu pasti bukan Kristen. Tidak bisa dari perbuatan baik kita. Nah, jadi penghakiman itu nanti pada saat kedatangan kedua, namun kita tidak lagi mendapat penghukuman. Lalu tentang Armageddon bedakan dengan Gog Magog. Armageddon itu terjadi pada saat setelah masa 7 tahun aniaya, 3,5 dan 3,5 tahun antikristus, dibatasi masanya sampai 7 tahun. Sebelum masa 7 tahun itu Tuhan Yesus turun yang bukan disebut sebagai kedatangan kedua, tapi turun di awan-awan permai. Nah, itu yang lalu kita mengenal rapture gitu ya. Kemudian setelah itu masuk masa aniaya 7 tahun aniaya besar. Nah, setelah 7 tahun itu Tuhan Yesus kedatangan kedua, itu yang baru disebut kedatangan kedua. Nah, itu pada saat kedatangan kedua disambut oleh nabi-nabi palsu dan antikristus bersama seluruh sekutu-sekutunya itu. Tetapi Tuhan Yesus akan mengalahkan. Itulah yang namanya perang Armageddon, diambil dari kata lembah Megiddo. Kalau Anda ke Palestina, ke Israel tuh di sana. Setelah itu Tuhan Yesus akan melempar mereka ke api neraka. Nah, setelah dilempar, maka masa 1000 tahun kita akan memerintah bersama Kristus. Nah, itu yang disebut dengan masa Yerusalem baru, pemerintahan 1000 tahun. Nah, setelah 1000 tahun nanti akan dilepaskan kembali iblis itu. Nah, pada saat dilepaskan kembali itulah namanya perang Gog dan Magog. Itu. Gimana untuk kedua kalinya nanti di Gog dan Magog ini, iblis akan dikalahkan dan seluruh sekutu-sekutunya untuk dilempar ke api kekal untuk selama-lamanya. Itu yang dimaksud dari Armageddon, bedanya dengan Gog dan Magog. Demikian, Kak. Pak Pastor, saya boleh nanya 2 lagi nggak nih? Boleh nanya 2 lagi nggak? Antri di bawah banyak, brother. Nanti kapan-kapan ya. Oke, makasih ya. Soalnya banyak ya. Oke, makasih ya. Ya, makasih.